Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga orang-orang yang berbahagia untuk selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Saya sudah menyimak videonya Gus Hanif Farhan, bahkan saya juga membaca langsung surat terbukanya Kiai Haji Imaduddin kepada Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Dan ternyata isinya di situ saya kira ada dua persoalan yang ini saya anggap sebagai blundernya Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, di bagian yang saya lingkari bagian atas itu, di situ Kiai Haji Imaduddin menyampaikan kritik yang tajam, faya ajaban, maka sangat disayangkan. Jadi menganggap apa yang dilakukan oleh Sayyid Mahdi Rajai itu sebagai sesuatu yang janggal sekali, bahkan dengan narasi sayang sekali gitu, aneh gitu. Kalau bahasa kita itu amazing gitu. Atau kalau bahasa kasarnya itu kok bisa gitu loh. Apa yang dikritik oleh Kiai Imad di sini? Kiai Imad itu mengatakan bahwasanya Sayyid Mahdi Rajai ini menulis sebuah cara untuk orang lain, kata batori kotal akhorina wayansahu, tetapi dia lupa dengan cara itu. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata apa yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, pembukaan kitab Al-Muqibun, kitabnya Mahdi Rajai yang ditentang sendiri oleh Mahdi Rajai, adalah tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bukan tentang As-Suhra wal Istifadah yang disyaratkan harus fi jamil adyan. Artinya, Kiai Haji Imaduddin ini membawa satu pembicaraan, lalu dianggap membantah Sayyid Mahdi Rajai. Bagaimana kronologisnya? Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, Sayyid Mahdi Rajai ini melanggar kaidahnya sendiri. Kenapa melanggar kaidahnya? Karena di dalam kitab Al-Muqibun itu, dalam pengantarnya, narasi jumlah ismiyah seperti yang dipakai oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah atau Ar-Razi ini adalah narasi lil hasri. Artinya itu membatasi. Berarti Ahmad Al-Muhajir hanya punya anak 3. Lalu kenapa kok diisbat ada anak lain yaitu Ubaidillah? Sementara secara teori Mahdi Rajai membuat ketetapan bahwa jumlahnya Ar-Razi itu atau narasinya Ar-Razi itu menggunakan jumlah ismiyah adalah berfaedah hasar. Ini kan agak lucu sebetulnya. Seorang muhakkik itu tidak mesti sepakat dengan kitabnya yang dia tahqiq. Artinya, memang ikut teorinya Mahdi Rajai, kitabnya Ar-Razi itu Asy-Syajarah Al-Mubarakah memang menghasar. Tapi menghasarnya di sini adalah menurut Fahru Razi, menurut kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau misalnya Sayyid Mahdi Rajai punya pendapat lain, bukan berarti melanggar kaidahnya sendiri. Kenapa? Karena sudah diakui, oke itu hasar. Tapi saya tidak sependapat. Saya ikut pendapat yang lain. Kan wajar seperti itu. Di mana melanggar kaidahnya? Sesederhana itu. Ini berarti kan sering sudah saya bilang, Mahdi Rajai itu ketika berbeda isbatnya dengan Ar-Razi, bukan berarti melanggar kaidahnya. Justru sudah menghargai Ar-Razi punya kaidah hasar. Tetapi punya pendapat yang berbeda. Dari mana pendapatnya? Diambil dari kitab yang lain. Dari kitab Nasabah yang lain. Itu blunder yang pertama. Kenapa ketika orang tidak sama, seorang muhakkik tidak sama dengan kitab yang ditahqiq, lalu dianggap melanggar kaidahnya sendiri? Kan sudah biasa. Seorang syarih bahkan ya, mencarah kitab, mencarah matan, lalu dia punya pendapat sendiri. Biasa. Tidak mesti sama. Muhakkik juga begitu. Ya, apalagi muhakkik itu hanya merilis, mempertegas apa isinya, tidak mesti membenarkan isinya. Nah, begitu ya, begitu. Jangan ketika ada muhakkik berbeda pendapatnya dengan kitab yang ditahqiq, lalu dianggap dia melanggar kaidahnya sendiri. Agak nggak masuk akal itu kalau kita mau berpikir waras gitu ya. Sederhana saja, itu tidak mesti itu adalah melanggar kaidahnya. Yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang akan menjebak Kiai Haji Imaduddin sendiri. Di situ Kiai Haji Imaduddin itu bertanya dengan tegas, min aina akhadtum hadzal isma ya sayyidi, wahai Sayyid Mahdi Rajai, dari mana Anda menemukan nama Ubaidillah itu? Min ayyi kitabin, dari kitab apa? Kalau hanya pertanyaannya itu kan gampang dijawab. Banyak kitab nasab sebelumnya yang ada menyebut, kitabnya As-Sakhawi menyebut Ubaidillah, kitabnya Ibnu Hajar menyebut Abdullah, kitabnya Az-Zabidi menyebut, An-Nafhat menyebut, banyak, Bamahromah menyebut, banyak kitab-kitab yang sebelum Mahdi Rajai itu yang sudah menyebut. Sementara prinsipnya Mahdi Rajai mengisbat nasab itu boleh dengan cara ayyuro khotun nasabah. Ada tulisan ulama nasab tidak disyaratkan harus sezaman. Sementara yang mensyaratkan sezaman ya pendapatnya Kiai Haji Imaduddin, bukan Mahdi Rajai. Jadi kan pertanyaan itu simpel. Tetapi yang kedua, ini mungkin ingin mempertegas pendapatnya Kiai Imaduddin ya. Wa min ayyi syaikhin, dan dari siapa?
Wa huwa mimman atau amman, dan orang itu yang memberikan informasi atau yang dirujuk oleh Sayyid Mahdi Rojai sanadnya dari siapa? Wa huwa amman, dan orang yang sebelumnya itu dari siapa? Ini Kiai Haji Imaduddin ingin menerapkan harus ada sanad di dalam nasab. Jadi kalau ada informasi harus ada dari siapa, dari siapa, dari siapa. Pertanyaannya, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis oleh Ar-Razi. Ini kalau kita anggap seperti itu. Ar-Razi itu lahirnya tahun 560-an atau 540-an. Sementara Ubaidillah itu wafatnya tahun 300-an atau maksimal tahun 400. Berarti berapa ratus tahun terpisah. Maka pertanyaannya, min aina akhadha Ar-Razi hadzal ism atau hadzal hasr? Dari mana Ar-Razi itu memastikan hanya ada 3? Mana sanadnya? Bisa Kiai Haji Imaduddin itu melahirkan sanadnya, memunculkan sanadnya. Dari mana Ar-Razi ini dalam kitabnya itu membatasi hanya 3 ini sanadnya mana? Karena kita harus adil. Ketika orang menambah nama ditanya sanadnya, yang membatasi pun harus ada sanadnya. Karena Ar-Razi bukan muasir, bukan sezaman, ratusan tahun terpisah. Bagaimana bisa seseorang yang terpisah ratusan tahun juga lalu menyampaikan berita, lalu kita percaya bulat-bulat? Kenapa saya anggap percaya bulat-bulat? Karena Kiai Haji Imaduddin menjadikan kitab Ar-Razi ini sebagai bayinah untuk menolak suhrohnya Ba'alawi. Ini luar biasa, diposisikan sebagai sebuah kebenaran yang pasti sehingga menolak apa yang sudah diakui semua orang. Ini kan tidak boleh sembarangan ini. Ya, kalau masalah ketika Kiai Haji Imaduddin membuat contoh itu sama dengan yang saya contohkan, bukan berarti menyimak konten saya ya, tetapi sudah pernah saya jelaskan bahwasannya ada seseorang di kampung yang bawa anak kecil, kemudian orang taunya itu anaknya dan sudah populer, masyhur. Ya, tetapi ada satu orang yang tahu itu bukan anaknya, itu anak angkat. Maka yang tahu ini harus menyatakan itu bukan anaknya, apalagi kalau perempuan. Karena nanti urusannya jadi walinya bapaknya itu. Kalau anak angkat kan tidak boleh jadi wali. Kalau orang ini punya bukti, misalnya dia tahu persis itu anaknya siapa. Dia punya akte lahirnya, bahkan dia tahu persalinannya di rumah sakit mana, bapaknya siapa, aslinya siapa, dan transaksi pengangkatan anaknya siapa, tahu persis itu. Maka orang ini harus bersuara. Suhro itu tidak berlaku. Pakai teorinya Ibnu Hajar ya. Wa mimma yusbatu bil istifadah an-nasab. Apa-apa sebagian dari sesuatu yang ditetapkan dengan istifadah itu adalah nasab. Illa idza sabata ma yukhalifuhu. Kecuali kalau ada sesuatu yang menentang. Ya, menentang itu ya, artinya ada bukti kuat. Sekarang ucapan Ar-Razi ini dijadikan bukti untuk menolak suhroh wal istifadah. Pertanyaannya, sekuat apa kitab Ar-Razi ini? Kalau ditelaah dari sanad juga, mana sanadnya? Apakah Ar-Razi itu mengatakan hadasani? Kemudian ada orang yang berkata bahwa anaknya Ahmad cuma 3. Kemudian orang itu juga mengatakan dari siapa? Kalau tidak ada begitu, dengan standar bertanya kepada Sayyid Mahdi Rojai, min aina, dari mana jalurnya Anda mengatakan begitu? Ar-Razi pun ditanya, dari mana jalurnya? Kalau Kiai Haji Imaduddin memposisikan ini sebagai hujahnya, harus tahu persis validitasnya. Kenapa? Karena Al-Ubaidili tidak menghasar. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai bayinah untuk menganulir suhronya. Yang bisa dijadikan bayinah adalah kitab Ar-Raddul Jalil, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Jadi begitu ya, begitu ini namanya fair ya. Kalau sama-sama sudah mau main tajam-tajaman, mau cari sanadnya segala, maka kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah juga harus ada sanadnya. Sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan sanadnya di mana. Karena memang Sayyid Mahdi Rojai itu saya kira konsisten dengan ucapannya. Dia mengisbat nasab Ba'alawi karena ada 4 metodologi isbat. Salah satunya itu sudah bisa dipakai. Yang pertama tertulis dalam kitab nasab dan tidak disyaratkan harus sezaman. Yang kedua ikrar atau syahadah. 2-3 nggak dipakai ya untuk yang dekat. Yang terakhir adalah suhra wal istifadah. Tetapi Mahdi Rojai memberikan syarat suhra wal istifadah itu harus fi jamil adyan. Di semua tingkatan ini disepakati oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan tidak pernah Sayyid Mahdi Rojai itu mengisbat nasabnya Ba'alawi berdasarkan suhra wal istifadah. Anda bisa baca dalam suratnya itu. Tidak pernah dia sebutkan ini suhra wal istifadah, enggak. Tetapi istaharat nasab nisbatu, nisbatnya itu populer bagi siapa? Inda ulama in nasab wal fiqh wal haqaiq at-tarikhiyah wa taqariri ahli nasab. Ya. Situs sejarah, ikrar atau keputusan ulama-ulama nasab, begitu juga pendapat-pendapat ulama nasab dan ulama fikih ya. Masyhur ya. Berarti bukan suhra wal istifadah semua manusia, di golongan-golongan tertentu saja. Tentu bukan itu hujahnya. Ya. Bukan itu hujah suhra wal istifadah, karena suhra wal istifadah itu bukan di kalangan ulama, tetapi di kalangan siapa aja ya. Fi jami'il adyan itu memang tidak ada dalam Ba'alawi, sehingga Sayyid Mahdi Rojai tidak pernah pakai itu.
kok seolah-olah dianggap oleh Ki Haji Imaduddin Sayyid Mahdi Rojai ini menggunakan hujjah suhra wal istifadah lalu dibantah oleh kitab Al-Mubarakah karena di situ dianggap sebagai bayyinah yang menyelisih suhra wal istifadah. Nah, itu ya. Itu. Jadi poinnya ya saya sudah mau bicara ini simpel-simpelan, tidak perlu terlalu dalam. Kenapa? Karena semakin kesini kok semakin sederhana pembahasannya. Sudah nggak terlalu rumit. Mungkin karena sudah kita bahas berulang-ulang. Jadi kalau minta sanad isbatnya nama Ubaidillah, maka juga harus diminta sanad yang menafikan nama Ubaidillah. Mahdi Rojai dimintai sanad bagaimana dia mengisbat nama Ubaidillah, Ar-Razi pun harus menghadirkan sanadnya. Atau Kiai Imaduddin harus tahu di mana sanadnya Ar-Razi itu. Kenapa? Karena sama-sama terpaut. Sama-sama terpaut. Misalnya kan terpautnya cuma 200 tahun. Pak, terpaut 1 hari juga. Kalau tidak menyaksikan langsung kan butuh saksi yang lain. Nah, saksi yang lain siapa? Oh, kalau misalnya cuma 200 tahun kan masih mungkin. Tanya kepada dia siapa yang tanya itu. Ar-Razi tanya kepada siapa. Begitu Pak ya. Jangan giliran hujah yang mendukung Anda ditebak-tebak. Ini kan jaraknya belum jauh. Apalagi ini kan tinggalnya di Roy. Sementara salah satu dari keturunannya ada yang di Roy. Misalnya Muhammad. Kan bisa tanya-tanya. Iya ke siapa tanyanya. Itu kan terawangan saja. Itu kan interpretasi saja. Itu kan anggapan-anggapan saja yang tidak bisa terbukti. Kecuali disebutkan Ar-Razi itu mendapatkan kabar dari siapa. Jaraknya jauh. Ratusan tahun, 100 tahun lebih, bahkan mungkin sampai 200 tahun. Bagaimana bisa kita bicara tentang 200 tahun, di mana posisi pembicaranya itu adalah menghasar, menganulir sesuatu, yaitu suhroh. Lalu ini dianggap kuat, padahal sama-sama tidak ada sanadnya. Sementara ketika orang yang menyelisihi ini dianggap tidak kuat. Dianggap menyelisih kaidahnya sendiri dan ditanya mana sanadnya, itu namanya tidak adil ya. Tidak adil. Lagian apakah dalam nasab itu harus ada sanad? Itu pertanyaannya. Apakah nasab sama dengan hadis? Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.